dengan mata kuliah teologi pastoral yang dibawakan oleh Ibu dosen Ibu Arminawati. Adapun topik-topik yang akan saya presentasikan hari ini adalah tentang 3 poin. Yang pertama, identitas seorang pastor. Yang kedua, pendeta dipanggil untuk melayani. Dan yang ketiga adalah pentingnya sebuah penggembalaan. Ya, jadi kita mulai saja dari awal, yaitu identitas seorang pastor. Nah, sama seperti pekerjaan-pekerjaan pada sekuler pada umumnya, setiap manusia atau setiap apapun pekerjaan itu pasti memiliki identitas. Ya, nah, sebuah pastor atau pendeta itu juga memiliki sebuah identitas. Nah, tanpa jelas maka pelayanan pastor atau pendeta tidak akan efektif. Gembala harus memiliki kejelasan tentang panggilan dan peran yang dia jalani. Identitas seorang gembala bukan sekedar gelar atau jabatan, melainkan kesadaran bahwa ia dipanggil untuk meladani Kristus, sang gembala yang baik. Tanpa identitas ini pelayanan akan kehilangan arah, karena gembala bisa saja terjebak pada rutinitas, ambisi pribadi, atau sekedar menjadi pekerja upahan yang tidak sungguh-sungguh peduli pada jemaat. Nah, seorang pastor atau pendeta itu memiliki sebuah peran yang sangat aktif, yaitu harus sesuai dengan panggilan yang daripada Tuhan. Tanpa ada panggilan mungkin bisa saja kita menjadi pastor, umumnya lulus dari sekolah teologi, tapi kita menggembalakan atau kita merintis. Tetapi yang perlu dipertanyakan, apakah pelayanan kita itu sudah efektif? Apakah kita sudah peduli dengan jemaat kita? Apakah kita memiliki rasa kerendahan hati? Nah, di sini identitas pastor itu penting sekali ya. Jadi di sini harus memang betul-betul panggilan daripada Tuhan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Gambaran seorang pastor itu ada di dalam Mazmur 23 ya, seperti yang kita bahas. Mazmur 23, di sini saya akan memberikan gambaran sedikit. Dari Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, di sini Daud menegaskan identitas Allah sebagai gembala. Itulah contoh Allah sebagai gembala. Artinya Allah memelihara dan melindungi dan mencukupkan umatnya. Keyakinan ini memberi rasa aman bersama Tuhan, tidak ada kekurangan yang mendasar. Nah, jadi kita misalnya yang sudah menjadi gembala, menjadi pendeta yang Tuhan panggil, kita juga harus memelihara, melindungi dan peduli dengan umatnya, dengan jemaat kita. Jangan kita memilih-milih. Ya, kadang-kadang kan ada seorang pendeta, dia hanya fokus kepada tertentu yang ini. Jadi kita seperti, jadi seorang gembala itu harus peduli dengan jemaatnya, harus peduli dengan melindungi, memberikan kekuatan kepada jemaatnya. Itulah yang gambaran yang pertama. Dan yang kedua, ia membaringkan aku di padang gurun yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, di sini Allah digambarkan sebagai gembala yang membawa domba ke tempat yang subur dan damai. Ini melambangkan pemeliharaan jasmani dan rohani, ketenangan, kesegaran dan kekuatan hidup. Jadi di sini gembala harus memang sungguh-sungguh ya memperhatikan jemaatnya, bisa membawa dia ke lebih yang baik. Jangan menegurnya, jangan kadang-kadang dia punya jabatan tinggi. Terkadang disitulah kelemahan. Ada beberapa jemaat yang seperti itu karena mungkin jemaatnya kaya, karena mungkin jemaatnya jabatannya tinggi. Nah, seorang gembala kadang-kadang disitulah diragukan, kan apakah ini harus ditegur. Tetapi gembala yang sesungguhnya dia harus memperhatikan jemaatnya tanpa harus melihat latar belakangnya. Jadi kalau ditegur, kalau salah ya wajib ditegur. Nah, seperti itu. Terus di ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, di sini Tuhan bukan hanya memberi ketenangan fisik, tetapi juga memulihkan jiwa. Ia menuntut umatnya ke jalan yang benar bukan karena jasa manusia, melainkan demi kemuliaannya. Nah, seorang gembala juga menuntut atau harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menuntun jemaatnya menuju ke arah yang benar, menuju ke arah yang diinginkan Tuhan. Itulah sebabnya maka peran gembala itu dia harus bisa mencontohkan bagi jemaatnya. Jadi nggak mungkin kan kita gembala memberikan yang meluruskan bagi jemaat, menegur jemaat harus gini, sedangkan dari pribadinya sendiri mungkin masih hidup sesuka hatinya. Nah, itu tidak mungkin. Jadi sebelum kita mengarahkan jemaat kita, sebelum kita meluruskan jemaat kita, mengajari jemaat kita, alangkah baiknya kita juga harus
Melihat diri kita sendiri, apakah hidupku ini juga sudah berusaha berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidupku ini sudah berusaha menjaga keputusan Allah? Atau memang hidup kita masih suka-sukanya aja? Nah, yang berikutnya ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gada dan tongkatku itulah yang menghibur aku. Nah, dalam situasi paling gelap sekalipun, kehadiran Tuhan memberikan keberanian. Gada dan tongkat adalah simbol perlindungan dan bimbingan gembala. Kehadiran Allah meningkatkan rasa takut. Nah, terkadang gembala juga harus tahu apa yang terjadi dengan jemaat, apa yang terjadi dengan permasalahan jemaat. Dan mungkin beberapa jemaat mungkin ada yang memberikan curhat ke gembalanya, dan gembala juga harus memberikan kekuatan kepada dia, bukan malah menghakimi, bukan malah menjatuhkan, bukan malah memberikan tidak menyemangati. Tetapi di situ peran gembala sangat penting, harus memberikan kekuatan, semangat dan solusi kepada setiap jemaat-jemaatnya atau setiap gembalanya. Ayat 5, engkau menyediakan jalan bagiku di hadapan kawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dialaku dengan limpah. Nah, ini gambaran tentang bagaimana seorang gembala rohani seharusnya melayani jemaat. Sama seperti Tuhan yang menyediakan hidangan di hadapan musuh, seorang pendeta dipanggil untuk meneguhkan jemaat di tengah tekanan hidup. Dia harus mampu memberikan rasa aman dan penghiburan, sehingga jemaat bisa tetap menikmati jamuan rohani meski ada tantangan dan lawan yang mengintai. Nah, terkadang ini masih ada kaitannya dengan poin yang sebelumnya. Jadi kita harus peduli dengan apa yang jemaat alami. Tiap hari kita harus pantau keadaannya, tiap hari kita harus pantau apa yang terjadi padanya. Jangan hanya sekali bertanya apa masalahmu. Contohnya jemaatku Nika akan contohnya Nika memberikan banyak problema kehidupan. Kita harus pantau keadaannya terus, bagaimana. Jangan hanya sekali terus besok lagi pantau lagi, seperti itu. Jadi kita harus mengerti apa yang terjadi di seluruh jemaat kita. Kita periksa satu-satu, kita awasi satu-satu, kita periksa kondisinya satu-satu kan seperti apa, dan berikan selalu penguatan, berikan selalu penghiburan kepada jemaat-jemaat kita. Ya. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah sepanjang masa. Seorang gembala jemaat tidak hanya bertugas memberikan pengajaran dan perlindungan rohani sehari-hari, tetapi juga menolong jemaat melihat bahwa tujuan akhir adalah bersama Tuhan. Dengan kata lain, gembala jemaat harus menuntun umat untuk hidup dalam kesadaran bahwa kasih dan kemurahan Tuhan nyata setiap hari, sekaligus menunjukkan pengharapan bahwa mereka akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, di sini gembala bukan hanya memberikan pengajaran perlindungan dan penguatan, tetapi menolong jemaat Tuhan melihat tujuan akhir adalah bersama Tuhan. Memastikan untuk setiap jemaatnya itu nanti tujuan terakhirnya adalah masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Allah. Itulah tanggung jawab seorang gembala. Memang benar, tapi inilah kalau memang ada rasa panggilan itu pasti kita bisa melayani dengan sungguh, dengan tidak bersungut-sungut. Nah, di dalam Yohanes 10 juga digambarkan di situ yaitu gembala yang baik, berkata bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal suaranya. Kita harus mendengar suara gembala kita, yaitu firman-Nya. Gembala sidang di gereja adalah perwakilan Tuhan untuk mendengarkan setiap perintah dari gembala agung yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi gembala sidang atau pendeta itu adalah tangan kanannya Tuhan. Jadi sebagai seorang jemaat atau gembala itu harus mendengar suara gembalanya. Domba biasanya mengenal suara gembalanya. Nah, kita juga jemaat-jemaat Tuhan itu juga harus mengenal suara gembala kita. Harus mau apa yang diarahkan, mau dibimbing, mau diarahkan, mau ditegur, mau dinasihati, mau dimuridkan, mau dituntun ke jalan yang benar. Jadi jemaat-jemaat Tuhan atau gembala-gembala atau domba-domba harus mau mengikuti arahan dari gembala kita, karena gembala kita itu adalah perwakilan Tuhan untuk mengurus jemaat-jemaat Tuhan. Nah, pendeta dipanggil untuk melayani. Melayani bukan pekerjaan yang populer, tetapi panggilan Kristen menuntut pelayanan. Nah, banyak orang zaman sekarang itu mengambil pendeta
untuk jalan pintas saja, tapi tidak berdasarkan dari hati, dan akibatnya mereka akan berambisi untuk mencari uang, mereka akan berambisi untuk usaha mereka. Bahkan banyak sekarang pendeta meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus menuju ke kepercayaan lain. Itu banyak sekali saat ini. Ya karena apa? Bisa kita renungkan saat ini, mungkin dia tidak betul-betul terpanggil. Mungkin mereka menjadi pendeta hanya karena disuruh. Mungkin mereka pendeta hanya karena agar mereka ikut-ikutan saja, atau karena nggak ada jalan lain harus seperti itu. Nah, kita tidak boleh menghakimi, tetapi kita bisa melihat sesungguhnya orang-orang yang memang tulus menerima setiap panggilan Tuhan itu pasti mereka mau menghadapi rintangan, mau menghadapi cobaan, dan segala yang dilakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Banyak juga beberapa pendeta ketika melayani itu dia mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan itu hanya bagi Tuhan, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Tetapi bagi beberapa mereka yang tidak sungguh-sungguh melayani, mereka bisa mencuri kemuliaan Tuhan itu untuk dirinya sendiri, agar orang lain senang, agar orang lain suka dengan pelayanan kita. Oh, dilihat hebat contohnya, dia pintar ya musik, dia pintar berkhotbah, dia pintar memuatkan, dia pintar menghibur. Nah, dia senang kan itu. Kita secara manusia ketika kita digitukan pasti senang kan? Misalnya contoh Putra digitukan, Siska digitukan, dia pintar kali dia berkhotbah, pintar kali dia memuatkan saya, pintar kali. Terkadang kalau kita tidak serius dalam panggilan Tuhan, kita bisa jatuh, ya, jadi kayak senang kali gitu kan. Itulah mencuri kemuliaan Tuhan. Padahal segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, hanya Tuhan yang layak disenangkan, hanya Tuhan yang layak memujikan kita. Jadi kita tetap hati-hati untuk ini ya, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kita. Orang Kristen dipanggil bukan karena terpaksa, melainkan sebagai dari rencana Allah. Nah, bukan karena terpaksa seperti yang saya bilang tadi ya. Mungkin saat ini kita merasa di sini belum ada panggilan untuk Allah memanggil, tapi itulah pentingnya kita berseru berdoa terus. Bagaimana rencana Tuhan selanjutnya dalam setiap kehidupan kita? Apakah orang yang masuk STT akan jadi pendeta selamanya? Bukan. Panggilan panggilan Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang jadi penggembalaan, ada yang jadi misionaris, ada yang bekerja di lembaga keagamaan, ada yang menjadi guru. Jadi setiap panggilan itu berbeda-beda ya. Jadi tidak harus pendeta, tapi ada yang juga yang lain. Dari sini kita harus jeli, kita harus peka mendengar suara Tuhan. Kemana kita melangkah, kemana kita menuju ke depannya. Nah, seperti itu dia. Nah, contoh di dalam perjanjian lama dan baru, perjanjian lama Abraham, Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Itu janji Allah menjadikannya bangsa besar, memberkati semua bangsa melalui keturunan. Maknanya panggilan menjadi saksi bagi Tuhan bagi dunia. Dalam perjanjian baru, gereja, orang percaya dipanggil sebagai anak-anak Allah dan umat pilihannya. Di 1 Petrus 2:9 itu memberitakan perbuatan besar Allah, dan di amanat agung juga pergi dan jadikanlah murid, baptislah dan ajarlah mereka. Maknanya mengajarkan Kristus di dunia. Ini sumber PLTV ya. Nah, pentingnya sebuah penggembalaan, yaitu di sini Yesus menegaskan 3 kali kepada Petrus, gembalakan dombaku. Yohanes 21 ayat 15-17. 3 kali, kurang lebih 3 tahun Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu. 3 tahun mereka bersama-sama melayani, bersama-sama mengunjungi, bersama-sama memberitakan Injil, bersama-sama. Pokoknya segala beraktivitas itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menegurnya 3 kali. Nah, ini penting karena Yesus ingin tahu apakah Petrus sungguh mengasihi dia atau tidak. Inilah pentingnya kenapa menunjukkan kita peran gembala bagi umat Tuhan. Jadi untuk menjadi gembala umat Tuhan itu harus mikir, apakah benar-benar terpanggil atau tidak. Yesus saja memanggil Petrus sampai 3 kali, itu berarti mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya sebuah pengembalaan itu. Jadi tidak hanya main-main, tidak hanya sekedar bebas apa-apa. Ketika pengembalaan, yang pertama dari kesimpulan tadi, fungsi gembala mengamati kondisi seperti jemaatnya. Kita kalau gembala ya, kita punya domba-domba atau apa, pasti kita perhatikan kan satu-satu. Misalnya kita punya gembala 100 atau punya 200 domba. Maaf, kita gembala, kita punya domba ada 100, ada
200, pasti kita perhatikan jumlahnya, kita pastikan kesehatannya, kita pastikan makanannya tercukupi atau enggak, kita pastikan jumlahnya betul atau enggak. Misalnya kita punya 100, kita pastikan dia punya 100. Kalau kita punya 200, kita pastikan punya 200. Pasti kita perhatikan kan. Jangankan domba, mungkin kita punya hewan peliharaan yang kita sayangi, misalnya seperti ikan atau seperti babi, seperti hewan apapun, pasti kita akan melihara, bagaimana kita rawat. Nah, seperti itu juga peran seorang gembala melihat jemaatnya. Kita harus perhatikan mulai dari kehidupannya, mulai dari pergumulannya, mulai dari kebutuhannya. Kita perhatikan sampai sedetail-detailnya. Karena tugas kita seperti itu, kita harus melayani, bukan untuk dilayani. Itulah juga pentingnya kita melakukan kunjungan ya. Ketika nanti kita jadi seorang pendeta dipanggil, pentingnya melakukan kunjungan, karena dengan adanya kunjungan itu kita berarti peduli dengan keadaan jemaat kita, peduli dengan apa yang terjadi dengan jemaat kita. Pentingnya salah satunya kunjungan. Yang kedua, merawat yang sakit yang lemah, memberikan makanan rohani yang sehat. Selain kita memperhatikan jemaat kita juga harus menguatkan mereka, memberikan mereka makanan rohani, men-share firman Tuhan, menguatkan. Itu penting juga. Nah, jadi jangan hanya dilihat, diperhatikan, oh udah tahu masalah si A, udah tahu masalah si B, udah tahu masalah si C. Jadi jangan hanya diperhatikan, tetapi harus juga menguatkan, mendoakan, tumpang tangan, sama memberikan penghiburan, sharing firman Tuhan apa yang terjadi. Misalnya dia terjadi perekonomian, kita harus kuatkan dia dengan firman Tuhan tentang perekonomian, harus nyambung dengan apa yang menjadi permasalahannya. Nah, yang ketiga, menuntun jemaat ke rukun saudara atau yang timbul pertumbuhan iman. Nah, setelah kita perhatikan masalah-masalah mereka, setelah kita kuatkan mereka, kita juga harus melihat pertumbuhan iman mereka seperti apa. Terkadang kita terjebak di situ, kita sudah memberikan sharing firman Tuhan ini, tetapi kita lupa untuk memperhatikan iman mereka. Jadi setiap kita pantau, apakah jemaat ini nanti akan bertumbuh atau biasa saja. Nah, kalau biasa saja, berarti yang dipertanyakan antara kita dan dianya. Mungkin kita kurang menjelaskannya, kurang paham menjelaskannya bagaimana, atau memang dia tidak mau dirubahkan. Nah, itulah peran sebagai gembala, juga harus berusaha untuk membantu orang tersebut agar imannya bisa bertumbuh, agar imannya bisa semakin serupa dengan Yesus, agar dia tidak hidup sembarangan. Nah, seperti itu dia. Sambil mendoakan mereka, dan jangan sampai kita membenci jemaat kita. Seorang gembala tidak selayaknya membenci, tidak selayaknya bertengkar, tidak selayaknya berseteru lah istilahnya, harus saling mengasihi. Walaupun jemaat kita membenci kita, tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri ketika nanti seorang gembala melayani penggembalaan, pasti ada satu atau dua orang yang tidak suka dengan kita, itu fakta di mana-mana. Tetapi walaupun jemaat tidak menyukai gembala, peran gembala tidak boleh untuk ikut-ikutan membenci, harus tetap mengasihi setiap saat. Walaupun itu sebenarnya pahit yang kita alami, tapi harus tetap mengasihi. Nah, tujuan pengembalaan membawa jemaat dari bayi rohani menuju kedewasaan iman. Nah, ini pentingnya bagi pengembalaan, bagi perintisan yang khususnya. Dia membawa jemaat dari bayi rohani menuju kedewasaan iman. Bayi rohani itu mungkin kayak imannya masih lemah, imannya masih belum kuat, masih suka melakukan hal-hal duniawi, ya itu harus kita bimbing sampai imannya betul-betul kuat di dalam Yesus. Nah, melaksanakan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus. Nah, sebenarnya melaksanakan amanat agung ini bukan hanya untuk gembala ya, tetapi untuk semua orang. Tetapi di sini perannya khusus gembala juga seharusnya sudah wajib melakukan amanat agung dimanapun. Kita juga harus perhatikan jemaat-jemaat mereka. Ada mungkin keluarganya yang belum percaya Yesus, kita perhatikan mereka. Kalau bisa kita ajak mereka berkumpul bersama, kita sharing tentang firman Tuhan. Jadi selain kehidupan keluarga yang percaya, kalau menurut saya pribadi, ketika memang nanti saya terpanggil betulan, saya akan datang ke rumah orang jemaat saya perhatikan siapa saja keluarga ini yang belum kenal Yesus, siapa saja keluarga ini, berapa orang saja yang belum kenal Yesus. Mari kita diskusikan, kita doa, kita ajak kumpul, kita ajak sharing. Disitulah kita sharing firman Tuhan. Jadi jangan harus jauh-jauh keluar dulu, tapi dari jemaat kita sendiri. Dari jemaat kita sendiri kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus itu ya. Jemaat bertumbuh, berpartisipasi dalam proyek kerajaan Allah.
Tujuannya adalah supaya jemaat bisa bertumbuh. Ketika jemaat itu bertumbuh, wah alangkah bahagianya sebuah pelayanan di dalam sebuah gereja yang saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan, dan pasti akan timbul sukacita yang melimpah. Jadi itu saja kira-kira presentasi dari saya tentang pengembalaan ini. Mari kita serius memanggil panggilan kita ke arah yang mana. Apakah nanti saya mau jadi pengembalaan? Apakah saya nanti seorang misionaris? Apakah nanti saya mau jadi pengajar? Apakah saya nanti mau bekerja di lembaga keagamaan atau apapun itu? Apakah saya nanti juga bekerja gabungan, ada yang gembala, ada pengajar? Nah, saat ini mari kita mendengar kita dipanggil nantinya. Dan ketika kita terpanggil menjadi seorang gembala, ya seperti ini tadilah yang harus kita dengarkan, banyak syarat-syarat dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Banyak memberkati. Ya, jadi pertanyaannya tadi bagus ya. Bagaimana seorang gembala bisa melihat, menjaga, melindungi jemaatnya? Kalau jemaatnya udah sampai misalnya ribuan, ratusan ribu jemaat. Nah, tadi kan dibilang Daniel, maka hati seorang gembala itu hati yang cerdas, mencari hikmat, telinga yang bijak, mencari ilmu. Nah, ini jadi Musa mendengarkan nasihat mertuanya Jethro di Keluaran berapa tadi? Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Kamu tidak akan sanggup menghakimi, mengatur jemaat yang begitu banyak. Kamu akan kelelahan. Dan Jethro melihat bahwa hasilnya nanti tidak efektif kan gitu. Maka Jethro menasihatkan Musa untuk memilih pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Jadi melalui pemimpin-pemimpin inilah gembala bekerja. Melalui pemimpin-pemimpin inilah gembala melayani jemaat. Lain kalau memang dalam satu gereja jemaatnya masih misalnya entah 50, 100, itu kan tidak berapa sulit. Tapi kalau sudah ribuan seperti itu tidak mungkin. Makanya harus memiliki hati yang cerdas, hikmat, dan telinga yang bijak mencari ilmu ini. Salah satu ilmu yang didapatkan Musa adalah dari mertuanya Jethro, dan dia mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh mertuanya. Maka Musa mengangkat pemimpin 1000, 100, 50 dan 10. Jadi terbantulah Musa untuk menangani jemaat. Demikian juga seorang gembala yang bijak melakukan hal itu. Sudah terjawab pertanyaannya? Ya, jadi harus kita memiliki hikmat seperti yang Daniel beritahu tadi. Dan katanya yang kecil-kecil ya dilakukan yang pemimpin 10, ada pemimpin 50, 100 itu bekerja untuk menjalankan tugas gembalanya. Jadi gembala juga harus memonitor ya, dimonitornya lah pemimpin 1000, pemimpin 100, 50, 10 ini dengan membangun satu pertemuan, misalnya mengevaluasi kinerja dari pemimpin-pemimpin tersebut. Itulah seorang gembala yang baik dan gembala yang berhikmat. Seperti itu, sudah jelas ya? Oke, ada lagi pertanyaan?